Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu Nur Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga kita terus sehat, Bu ya. Walaupun kita sekarang masuk pada bulan Ramadan, kita tetap terus semangat. Kita hari ini masuk hari kedua, Bu ya. Nggih, Pak. Oke, ini berkaitan dengan proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Nur Hikmah. Saya mau nanya dulu nih sama Bu Nur Hikmah nanti sebelum melakukan proses coaching dengan Bapak Asriyadi selaku coaching. Kira-kira nih, apakah Bu Nur Hikmah sudah memahami terhadap rubrik penilaian nantinya, Bu? Alhamdulillah sejauh ini sudah kami pelajari mengenai rubrik penilaiannya sehingga insya Allah bisa dipahami dan dijalankan, Pak. Baik, Bu. Selain Ibu memahami terhadap rubrik penilaian, kira-kira nantinya kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti, Bu? Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini yang pertama adalah bagaimana mewujudkan rasa kehadiran penuh saat coaching, kemudian juga melakukan menjadi pendengar yang aktif dan mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, kepada coach. Baik, Bu. Ini kita dalam proses coaching ini kan termasuk upaya untuk mengasah rubrik penilaian menggunakan alur tirta, Bu ya. Menggunakan alur tirta, yaitu mulai dari tujuannya, kemudian juga identifikasi, kemudian juga rencana kegiatan atau rencana aksi, kemudian nanti ada tanggung jawab seperti itu. Kemudian dari apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan nanti, kira-kira adalah skala prioritas dari ketiganya tersebut atau mungkin semuanya harus ada seperti itu, gimana Bu? Karena mengingat ini adalah sebuah proses coaching di mana kita benar-benar melakukan pendampingan kepada coach kita, maka menurut saya ketiganya dari unsur kompetensi itu haruslah dilaksanakan agar segala tujuan ataupun solusi yang ingin dicapai oleh coach dapat terlaksana seperti itu, Pak. Jadi Baik ketiga-tiganya sekali, Bu. Itu termasuk memang seorang coach dituntut bisa memasukkan 3 elemen tersebut sehingga nanti proses coaching bisa berjalan dengan lancar dan bisa mencapai terhadap tujuan yang nanti akan disampaikan oleh coach nanti, yaitu mungkin ingin memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kemudian kalau boleh nanya nih Bu ya, kira-kira indikator apa untuk mengetahui bahwa tujuan dari proses coaching tersebut sudah tercapai seperti itu? Indikator ketercapaiannya itu adalah bahwa dengan memiliki atau mencoba mengimplementasikan 3 kompetensi tadi, itu diharapkan bahwa coach dapat mendampingi coachee untuk bisa mengeluarkan solusi atas permasalahannya sendiri seperti itu. Jadi ditemukan solusi-solusi yang berasal juga dari coach itu sendiri, Pak, seperti itu. Baik Ibu, setelah saya amati tadi dari apa yang disampaikan oleh Ibu, kemudian dari persiapannya, saya kira sudah cukup matang dan tinggal kita menunggu nanti aksi nyatanya dalam proses coaching nanti. Saya berharap apa yang sudah disampaikan oleh Ibu itu bisa diterapkan dan nanti bisa memberikan jalan keluar, kemudian juga bisa ketika ketercapaian itu bisa maksimal dari proses coaching nanti. Selamat Ibu, selamat bekerja, semoga sukses nanti dalam proses coachingnya. Ya, dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Baiklah, kita mulai proses coachingnya. Assalamualaikum Pak Asriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hikmah. Oke, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah.
Hari ini kita ada kemarin janjian coaching Pak ya, Pak Sriadi sebagai coachingnya, seperti itu. Iya Bu, apakah Ibu ada waktu untuk proses coaching pada hari ini Bu? Insya Allah Pak, insya Allah. Kira-kira apa nih yang akan dibincangkan hari ini Pak di proses coaching ini? Begini Bu, saya itu memiliki tujuan bahwa permasalahan yang saya hadapi sekarang itu Bu, bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari hasil coaching ini Bu. Kira-kira apa nih permasalahan yang akan kita bincangkan hari ini Pak? Beberapa hal yang pertama bahwa kan setelah libur puasa ini kan Bu, tidak lama lagi anak-anak itu menghadapi penilaian akhir semester, kemudian juga ada beberapa anak yang kurang aktif selama beberapa bulan. Permasalahannya seputar itu Bu, ada penilaian, kemudian juga keaktifan siswa dalam pembelajaran. Oke, jadi nanti kira-kira di coaching ini kita akan membincangkan tentang bagaimana sih mengaktifkan siswa Bapak begitu ya, sehingga nanti dengan aktifnya kembali, rajin ke sekolah itu bisa nilainya mencapai KKM. Kira-kira seperti itu Kak Pak? Betul Bu. Okay. Kira-kira menurut Bapak tolok ukur keberhasilan kita hari ini apa Pak? Yang menjadi tolak ukur ataupun harapan saya Bu, bahwa setelah proses coaching ini saya mendapatkan pencerahan, kemudian mendapatkan solusi yang terbaik untuk bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu. Oh begitu. Berarti Bapak setelah coaching ini insya Allah semoga bisa mendapatkan solusi Pak ya atas permasalahan tadi, seperti itu. Oke. Iya Bu. Tadi mendengarkan Bapak bahwa masalah yang ada itu adalah mungkin sepertinya setelah libur puasa ini anak-anak menjadi kurang aktif lagi kembali ke sekolah, seperti itu. Sehingga efeknya adalah ke nilai pastinya ya. Menurut Bapak kesempatan seperti apa yang Bapak miliki sekarang supaya tujuan Bapak tadi yang diharapkan itu bisa terlaksana, Pak? Kesempatan yang saya miliki sekarang itu Bu, bahwa sekarang itu melihat kembali, flashback kembali hasil-hasil baik itu tugas, kemudian hasil nilai ulangan harian anak-anak, kemudian mengkalkulasi hasil absensi anak selama beberapa bulan terakhir. Jadi saya itu memiliki beberapa kesempatan untuk memperbaiki baik itu nilai anak-anak ke depannya, kemudian juga agar anak-anak itu kembali aktif setelah pasca liburan dan libur puasa Ramadan, Bu. Oh, tinggi. Berarti Bapak kembali mengecek hasil asesmen, Pak ya, seperti itu. Bisa mencapai target. Kira-kira dalam kondisi misalnya kita anggaplah dengan skala 1 sampai 10 begitu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, kira-kira posisi Bapak ini berada di mana, Pak? Kalau dilihat dari skala yang ada, Bu, saya kira itu di antara skala 7 sampai 8, Bu. Oh ya, alhamdulillah ya 7 sampai 8. Kira-kira ini karena sudah berada di posisi 8 agak sedikit lagi mencapai 10, kira-kira kekuatan apa ini yang Bapak miliki sehingga 8 ke 10 itu bisa tercapai, Pak? Beberapa yang sudah untuk mencapai agar lebih sempurna itu, Bu. Yang pertama adalah saya itu sudah memiliki beberapa rencana-rencana ke depannya agar
nilai anak-anak yang di bawah KKM itu bisa mencapai minimal Bu, mencapai nilai KKM, kemudian paling tidak itu Bu saya di atas 80% dari jumlah siswa yang ada di kelas. Kemudian juga ada beberapa rencana bahwa ketika pasca Lebaran itu anak-anak itu aktif kembali sekolah setelah masa panjang liburan, Bu. Oh, seperti itu ya. Berarti Bapak sudah kelihatannya memiliki planning, Pak ya, perencanaan-perencanaan untuk mencapai tujuan itu. Sebelum kita ke perencanaan itu, kira-kira apa nih hambatannya kira-kira? Kalau tadi adalah kekuatan Bapak untuk mencapai skala 10 itu, kira-kira hambatannya untuk mencapai skala 10 itu apa, Pak? Beberapa hambatan Bu yang saya alami sebelum liburan ini Bu. Yang pertama itu adalah bahwa yang menjadikan nilai anak-anak itu di bawah standar KKM itu adalah Bu, yang pertama itu adalah bahwa mereka itu jarang sekali, bukan jarang sekali, tapi tugasnya itu tidak ada, kemudian juga nilainya di bawah, kemudian juga mungkin karena di faktornya itu Bu adalah beberapa anak itu jarang sekali aktif ke sekolah. Permasalahannya adalah Bu, yang pertama itu setelah saya teliti, saya kaji kembali itu bahwa mengapa anak-anak itu adalah kurang aktif sehingga nilainya itu adalah rendah, bahwa mereka itu Bu sibuk membantu orang tuanya di rumah. Ya apa namanya, mayoritas karena di lingkungan sekitar sekolah itu Bu adalah seorang nelayan, orang tuanya itu kadang-kadang berangkat pagi, pulangnya malam, ataupun juga sebaliknya, akhirnya mereka itu membantu orang tua di rumah, baik itu menjaga saudaranya, kemudian juga membantu memasak, kemudian mencuci pakaian dan sebagainya, Bu. Itu adalah beberapa faktor yang menjadi hambatan mengapa nilai anak-anak itu rendah dan juga katipan sekolah itu juga rendah, Bu. Oh, seperti itu ya, berarti hambatannya lebih kepada bagaimana sebenarnya anak ini baik ya karena membantu orang tua. Cuma karena ya lagi-lagi dengan membantu orang tua tidak hadir di sekolah seperti itu Pak ya. Betul, Bu. Kira-kira bagaimana ini solusinya Pak agar misalnya anak mungkin bisa membantu orang tua ataukah misalnya ke sekolah atau seperti apa ini kira-kira solusinya Pak? Beberapa solusi yang sudah saya rencanakan itu Bu adalah yang pertama bahwa di samping anak-anak juga aktif di sekolah, anak-anak itu tetap bisa membantu orang tuanya. Yang pertama adalah bahwa saya akan mengadakan kunjungan langsung ke rumah orang tua, kemudian berkolaborasi dengan orang tua, kemudian menanyakan melihat kondisi anak-anak di rumah, kemudian memberikan pengertian kepada orang tua bahwa sekarang itu pendidikan itu sangat penting buat anak. Artinya adalah bahwa pendidikan itu sangat berguna untuk anak, untuk masa depannya di depan untuk masa depan anak tersebut, Bu. Yang kedua adalah bahwa ada beberapa rancangan yang sudah saya buat, Bu, mulai perlahan-lahan itu adalah membuat sebuah modul bahan ajar untuk mengatasi ketertinggalan beberapa anak yang ketinggalan dalam hal pembelajarannya di kelas, Bu. Oke, sangat luar biasa Bapak ini ya. Kalau tadi mendengarkan Bapak bahwa sudah menyiapkan solusi begitu dengan melihat hambatan, ada beberapa rencana aksi yang Bapak akan insya Allah lakukan seperti itu. Tadi ada dengan bagaimana berkomunikasi dengan orang tua dan tentunya juga menyiapkan modul ajar atau bahan ajar begitu. Menurut Bapak yang mana ini yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan seperti itu, Pak? Yang menjadi prioritas utama itu yang pertama tuh tentunya Bu adalah memberikan pemahaman, Bu,
kemudian pengertian kepada orang tua bahwa sekarang itu pendidikan itu sangat penting untuk anak-anak. Kemudian juga kami sudah menyiapkan beberapa solusi agar anak-anak itu bisa kembali aktif sekolah, kemudian juga mengejar ketertinggalan pembelajarannya dari teman-temannya yang lain, Bu. Oke, sangat menarik sekali Pak ya. Kira-kira bagaimana strategi Bapak supaya dapat terlaksana dari rencana tersebut, Pak? Yang pertama, Bu, adalah untuk mengatasi anak-anak itu bisa aktif kembali sekolah, Bu. Yang pertama itu kami berikan solusi. Yang pertama itu adalah bagaimana siswa tersebut bisa membawa saudaranya berangkat sekolah. Akhirnya di sekolah itu kami sudah mendiskusikan dengan beberapa guru bahwa ketika pembelajaran kemudian ada beberapa guru yang tidak aktif di kelas bisa membantu menjaga saudaranya. Kemudian juga pada saat istirahat kami anjurkan beberapa temannya bisa membantu. Kemudian juga kami, terutama saya itu tidak masalah ketika saudaranya itu dibawa ke sekolah ketika jam pelajaran berlangsung, Bu. Oke. Dengan strategi itu kira-kira tidak akan menimbulkan masalah ya Pak, kan kita ini akan menyelesaikan masalah tanpa ada masalah baru seperti itu kira-kira. Dengan strategi itu kira-kira tidak akan ada masalah Pak ya? Mengapa hal itu kami lakukan, Bu? Itu sudah kami koordinasi yang melibatkan beberapa pihak, kemudian juga sudah menjadi kesepakatan bersama dari pihak sekolah bahwa bagaimana caranya bahwa beberapa anak itu, karena juga anak-anak itu bukan cuma di kelas saya saja yang seperti itu, jadi ibaratnya itu ada beberapa kelas juga seperti itu. Jadi kami mengambil langkah hal tersebut untuk mengatasi permasalahan yang ada. Karena kalau dibiarkan, Bu, begitu banyak anak-anak yang mengalami tidak aktif di sekolah, kemudian nilai juga di bawah standar KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sangat luar biasa sekali perencanaannya dan kolaborasi yang sangat baik sebenarnya menurut saya ya, seperti itu. Kira-kira apa nih tolok ukur keberhasilan Bapak dari rencana aksi ini kira-kira? Tolak ukurnya, Bu, yang pertama adalah bahwa orang tua itu memahami bahwa usaha kami itu agar anak-anak itu aktif sekolah kembali, kemudian terjalinnya kolaborasi antara orang tua, kemudian pihak sekolah, kemudian juga secara absensi anak-anak itu aktif kembali, kemudian dilihat dari nilainya nanti ke depannya itu adalah minimal, Bu, mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Oke. Jadi keberhasilannya adalah bahwa anak-anak itu kembali ke sekolah dengan aktif sehingga lebih rajin, nilainya juga semakin baik, Pak ya, seperti itu. Betul, Bu. Kira-kira apakah menurut Bapak nantinya ini akan ada gangguan, Pak, dalam prosesnya nanti? Segala rencana menurut saya, Bu, tetap akan menghadapi yang namanya hambatan. Tapi berbagai bentuk macam hambatan yang akan nanti mungkin kami akan hadapi akan tetap kami hadapi dengan baik, Bu. Yang paling prioritas utama itu mungkin kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan untuk anak. Jadi kami akan tetap berusaha, kemudian kami itu sudah membuat rencana bahwa setiap itu kami akan selalu berkunjung ke rumah orang tua, melihat sikon, karena kalau dilihat di lapangan, Bu, di rumah orang tua itu memang anak-anak tersebut itu memang sangat diperlukan, Bu, sangat dibutuhkan tenaganya untuk membantu orang tua. Jadi
untuk menghadapi permasalahan Bu, tetap namanya adanya kolaborasi yang baik antara pihak sekolah, kemudian orang tua, dan Iya, juga kami melibatkan Bu komite sekolah. ini sangat luar biasa Pak ya. Kemudian Pak ini, seberapa besar kira-kira komitmen Bapak dalam proses merencanakan aksi ini, melaksanakan aksi ini, kira-kira seberapa besar komitmen Bapak? Komitmen saya Bu terhadap permasalahan yang ada Bu, bahwa bagaimana caranya bahwa semua rencana yang saya rancang itu bisa dilakukan dengan efektif, kemudian juga tumbuhnya budaya kolaborasi di antara pihak sekolah, kemudian komite sekolah dan juga orang tua, kemudian juga saya berusaha untuk mengaktifkan anak-anak di dalam kelas, kemudian juga dengan modul bahan ajar yang saya buat itu nanti ke depannya adalah memacu anak untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran dari teman-teman yang lain, Bu. Oke. Sangat luar biasa komitmennya Pak ya. Selanjutnya menurut Bapak, karena tadi dikatakan bahwa akan berkolaborasi, kemudian ada juga dengan komite dan warga-warga sekolah. Terus siapa lagi kira-kira yang bisa membantu Bapak mewujudkan komitmen Bapak ini tadi setelah disebutkan? Yang untuk komitmen tersebut itu kami berkolaborasi tentunya dengan pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian juga melibatkan rekan sejawat, kemudian juga komite sekolah, kemudian juga kami konsultasi Bu dengan pengawas SD, kemudian juga beberapa orang tua yang terkait yang mengalami permasalahan yang ada, kemudian juga kami libatkan anak-anak Bu yang dalam hal membantu temannya yang menghadapi permasalahan Bu. Sangat menarik sekali Pak ya. Kemudian hal-hal apa kira-kira yang mungkin bisa membantu Bapak dalam mewujudkan komitmen tersebut? Hal-hal yang bisa membantu Bu, yang utamanya pasti Bu adanya dukungan dari teman-teman atau rekan sejawat, kemudian juga ada keinginan dari orang tua siswa itu untuk mengerti pentingnya pendidikan untuk anak, kemudian juga anak-anak itu merasa mau berubah, kemudian kembali aktif ke sekolah Bu. Itu beberapa hal yang mungkin akan bisa menunjang komitmen saya Bu. Sangat menarik sekali penjelasan Bapak. Kira-kira setelah coaching ini berakhir, kira-kira kapan nih Bapak mulai melaksanakan rencana aksi Bapak ini? Rencananya Bu, karena ini adalah waktunya liburan, ini waktu yang sangat tepat Bu untuk berkunjung ke orang tua, kemudian sharing, kemudian kemudian membuat beberapa modul bahan ajar, sehingga waktunya tepat Bu. Sekarang minggu-minggu ini mungkin sudah waktunya untuk melakukan rencana-rencana tersebut. Mantap sekali Pak, mantap sekali persiapan dan perencanaannya. Yang terakhir ini Pak, setelah kita berbincang tadi beberapa hal, mulai dari permasalahan Bapak sampai dengan bagaimana kira-kira rancangan dan bagaimana yang akan Bapak lakukan. Menurut Bapak kira-kira apakah tujuan dari coaching ini sudah terlaksana, atau maksudnya apakah permasalahan yang Bapak tadi utarakan menurut Bapak sudah mendapatkan solusi? Menurut saya Bu, setelah proses coaching Bu, saya merasa tercerahkan, kemudian bisa timbul ide-ide yang kreatif secara alami berkat adanya coaching. Ya mudah-mudahan hasil dari coaching ini bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu atas coachingnya pada kesempatan kali ini.
Terima kasih banyak Pak telah berbagi dengan kami dan permasalahan yang Bapak hadapi, begitu juga dengan berbagai solusi-solusi yang diharapkan mampu. Saya berharap itu bisa terwujud demi anak-anak kita demi pendidikan yang lebih baik. Terima kasih banyak Pak atas curahan pendapatnya hari ini. Semoga puasa kita berberkah. Amin. Saya tutup kegiatan coaching kita Pak hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah saya mengamati, melihat tentang proses coaching yang sudah dilakukan oleh coach yaitu Ibu Nur Hikmah dengan coach yaitu Bapak Asriadi, sangat luar biasa sekali, dan proses coachingnya itu sangat menarik, bahkan bisa menumbuhkan ide-ide kreatif, ide-ide yang muncul dari Pak Asriadi sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang memantik Bapak Asriadi untuk memunculkan ide-ide kreatifnya tersebut, sehingga dengan pertanyaan tersebut bisa menggerakkan untuk Pak Asriadi bisa mencari solusinya sendiri seperti itu, tanpa dari Bu Nur Hikmah mengeluarkan solusi, tapi cuma memandu saja seperti itu. Itu cukup menarik sekali. Kemudian secara keseluruhan dari proses coaching tadi itu saya melihat bahwa Bu Nur Hikmah sudah menampilkan 3 kompetensi tadi, yaitu salah satunya adalah present, kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga dibuktikan lagi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi itu sudah dimunculkan oleh Bu Nur Hikmah, sehingga saya berharap nanti untuk kedepannya proses coaching ini tetap bisa berlanjut dengan baik terhadap proses coaching yang lain seperti itu. Kemudian ini sebagai bentuk feedback saja kepada Bu Nur Hikmah, saya ingin menanyakan saja ini. Dari alur tirta yang sudah dilakukan tadi itu, apakah Bu Nur Hikmah sudah menjalankan tahapan-tahapan tersebut atau sebagian saja? Enggih Pak, terima kasih atas hasil observasinya. Menurut saya dalam proses coaching tadi kami sudah menjalankan proses alur tirta, di mana yang pertama sekali bahwa coach kita ini sudah menjelaskan tujuan apa sih yang diinginkan dari proses coaching ini, seperti itu. Kemudian pada saat identifikasi, coach juga atau kami juga melemparkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menggali kemungkinan-kemungkinan yang bisa diperoleh dalam menyelesaikan masalah, seperti itu. Kemudian juga coach itu juga bisa menjelaskan apa sih kira-kira kekuatan maupun hambatan yang dimiliki, sehingga bisa saja nanti dalam proses menyelesaikan masalahnya itu terjadi, seperti itu. Kemudian juga kami menyampaikan rencana. Kami juga tadi mendampingi coach untuk bagaimana membuat rencana aksi dengan memilih skala prioritas, memilih prioritas yang mana yang akan dijalankan, dan kira-kira strategi-strategi dalam pelaksanaannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir kami juga mendampingi coach untuk bagaimana sih melihat komitmennya terhadap apa yang akan dilaksanakan, seperti itu. Kemudian juga siapa dan hal-hal apa yang kira-kira dapat mendukung sehingga terwujud dari komitmen dari coach tersebut. Kemudian juga kami mencoba untuk menanyakan apa kira-kira tindak lanjut atau kapan sih kira-kira rencana aksi itu akan dilaksanakan, seperti itu Pak. Jadi menurut kami alur tirta sudah kami laksanakan dengan baik, seperti itu Pak. Baik, bacakan saja dari lembar operasi yang saya amati dari Bu Nur Hikmah dari mengenai tujuan dari menggunakan model cerita tadi.
telah menyampaikan tujuan coach dengan baik, menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi serta menumbuhkan solusi dari coach sendiri. Kemudian untuk identifikasi memberikan pertanyaan dari umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach, yaitu pertanyaan yang diberikan coach dapat menggali potensi-potensi untuk coach memunculkan alternatif solusi dari permasalahan, dan juga gaya bahasanya sangat enak didengar dan dipastikan sudah akan nyaman di telinga coach-nya. Kemudian tadi yang sudah dilakukan oleh coach, yaitu balik yang disampaikan coach disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasa solusi yang disampaikan oleh coach dan coach. Kemudian terakhir untuk tanggung jawab, tadi sudah coach memberikan pertanyaan dan coach komitmen dengan apa yang disampaikan oleh coach tadi. Itu rubrik penilaian yang sudah saya catat tadi dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nur Hikmah dengan coach yaitu Pak Sriadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam proses pengamatan hari ini. Saya berharap nanti depannya prosesnya akan lebih baik, sehingga nanti banyak yang coach tersebut bisa menemukan banyak solusi dari apa yang mereka hadapi dengan bantuan coach yaitu Bu Nur Hikmah, seperti itu. Dan terakhir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.